Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang Mulia Ibu dan Bapak anggota Majelis, saudara-saudara para pihak yang mengikuti pembacaan putusan ini, baik yang hadir secara langsung di ruang sidang DKPP Jakarta maupun yang menyaksikan di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini DKPP akan membacakan 14 putusan terhadap perkara-perkara kode etik yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Anggota DKPP masing-masing sebagai berikut. Yang keempat, perkara nomor 32, 70, 86 dan 87 teradu KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya akan dibacakan putusan DKPP nomor 32, nomor 70, nomor 86 dan nomor 87 tahun 2021 dengan teradu KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Silakan Yang Mulia Bapak Dr. Alfitra Salam, Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati dan Yang Mulia Bapak Didi Supriyanto MIP. Terima kasih Ketua Majelis yang mulia. Putusan perkara nomor 32 PKE DKPP 1 Romawi 2021, perkara nomor 70 PKE DKPP 2 Romawi 2021, perkara nomor 86 PKE DKPP 2 Romawi 2021, dan perkara nomor 87 PKE DKPP 2 Romawi 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia demi keadilan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 7P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 32 dan seterusnya, pengaduan nomor 50P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 70 dan seterusnya, pengaduan nomor 70P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 86 dan seterusnya, dan pengaduan nomor 71P yang diregistrasi dengan perkara nomor 87 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh untuk perkara nomor 32 PKI DKPP 1 Romawi 21, pengadu Abdul Fattah Rubah, pekerjaan wira swasta, beralamat di Kepulauan Sula, Maluku Utara, memberikan kuasa kepada Kuswandi Baumona, pekerjaan advokat, beralamat di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 1. Terhadap teradu 1 Yuni Yengsi Ayuba sebagai teradu 1, 2 Ramli K. Yakub sebagai teradu 2, 3 Ivan Sulabesi Buabona sebagai teradu 3, 4 Samsul Bahri Teapon sebagai teradu 4, dan 5 Hamida Emalekwa sebagai teradu 5, masing-masing ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula beralamat di Desa Pohea, Sunana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 selanjutnya sebagai para teradu. Untuk perkara nomor 70 PKE DKPP 2 Romawi 2021, pengadu nama Bustamin Sanaba, pekerjaan wira swasta, alamat Kepulauan Sula, Maluku Utara, memberikan kuasa kepada Rajamin Sulisa, pekerjaan advokat, beralamat di apartemen Taman Mesuna, Jalan Rusna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pengadu 2. Terhadap teradu 1 Yuni Nengsi Ayuba sebagai teradu 1, 2 Ramli K. Yakub sebagai teradu 2, 3 Ivan Sulabesi Babona sebagai teradu 3, 4 Samsul Bahri Teapon sebagai teradu 4, 5 Hamida Umalehwa sebagai teradu 5, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Desa Poya, Sunana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Selanjutnya teradu 1 dan sampai dengan teradu 5 disebut sebagai para teradu. Kemudian untuk perkara nomor 86 PKI DKPP 2 Romawi 21, pengadu nama Iwan Duwila, pekerjaan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian yang kedua, Ajuan Umasugi,
anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, dan ketiga adalah Risman Wauna, anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap teradu Ivan Sulabesi Bomona, jabatan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, selanjutnya sebagai teradu. Kemudian untuk perkara nomor 87 PKE di KPP Romawi 2021, pengadu nama Iwan Dwila, pekerjaan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Kemudian Ajuan Amsugi, anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat yang sama. Kemudian ketiga Risman Bamona, anggota Bawaslu Kabupaten Sula, alamat yang sama. Selanjutnya sebagai pengadu 4. Terhadap teradu 1, Yuni Nengsi Yauba sebagai teradu 1, Ramli Keyakub sebagai teradu 2, Ivan Sulabesi Bamona sebagai teradu 3, Samsul Bahri Tipon sebagai teradu 4, Hawida Umaleoha sebagai teradu 5. Masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Teradu 1 sampai dengan teradu 5, selanjutnya sebagai para teradu. Membaca pengadu 1, pengadu 2, pengadu 3, dan pengadu 4. Mendengar keterangan pengadu 1, pengadu 2, pengadu 3, dan pengadu 4, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu 1, pengadu 2, pengadu 3, pengadu 4, dan para teradu. Duduk perkara dan kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Langsung kepada pertimbangan putusan. Menimbang jawaban keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat menimbang dalil pengadu dalam perkara nomor 32 PKI dan seterusnya, pada angka 411 pada pokoknya mendalilkan bahwa para teradu diduga memihak salah satu pasangan calon Bupati Kepulauan Sula yang masih berstatus PNS dengan membocorkan nomor SK penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 kepada Bupati Kepulauan Pulau Taliabu. Hal tersebut diketahui berdasarkan keputusan Bupati Pulau Taliabu nomor 881 dan seterusnya tentang pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Vivian Adiningsi Mus tertanggal 22 September 2020. Terungkap fakta dalam sidang bahwa pemberhentian calon Bupati Vivian Adiningsi Mus dalam keputusan AKUO ditetapkan pada tanggal 22 September 2020. Pada bagian konsideran huruf B keputusan AKUO dijelaskan bahwa pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Vivian Adiningsi Mus karena menjadi calon kepala daerah sesuai surat keputusan penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam lajur 5, lampiran keputusan Bupati AKUO mengutip utuh surat nomor 280 dan seterusnya yang diterbitkan para teradu tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. Padahal keputusan Bupati AKUO tertanggal 22 September tahun 2020. Dalam sidang para teradu menerangkan bahwa tidak tahu menahu mengapa SK Bupati Pulau Taliabu tersebut mencantumkan SK para teradu. Para teradu melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 pukul 9.00. Keputusan Bupati Pulau Taliabu yang memberhentikan Vivian Adiningsi Mus dari status PNS tanggal 22 September 2020 tersebut diterima para teradu pada tanggal 4 November 2020. Berkenaan dengan hal itu, para teradu melakukan klarifikasi pada bagian hukum terkait nomor surat para teradu dalam keputusan Bupati AKUO. Namun bagian hukum Kabupaten Pulau Taliabu tidak dapat menjelaskan mengapa surat para teradu dicantumkan dalam SK Bupati tersebut. DKPP menilai bahwa sekalipun para teradu menerima keputusan Pulau Taliabu pada tanggal 4 November 2020, namun fakta bahwa nomor surat yang diterbitkan para teradu tanggal 23 September 2020 tercantum sehari sebelumnya dalam keputusan Bupati nomor 881 dan seterusnya tanggal 22 September 2020 merupakan bukti yang tidak dapat disangkal para teradu.
SK para teradu yang tercantum dalam SK Bupati sehari sebelum SK para teradu nomor 280 terus diterbitkan merupakan peristiwa yang tidak dapat dibenarkan secara etika dan hukum. Alih-alih menerangkan keberadaan kutipan surat tersebut, para teradu justru menyatakan hal tersebut di luar kewenangan para teradu. Dalam persidangan, para teradu tidak dapat menjelaskan mengapa surat keputusan para teradu tersebut tercantum dalam SK Bupati sehari sebelum surat keputusan para teradu terbit. Dengan demikian, dalil pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan GKPP. Para teradu terbukti melanggar pasal 11 huruf D, pasal 15 huruf E, F, dan huruf H, junto pasal 16 huruf B dan huruf E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Menimbang dalil pengadu bahwa para teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 13 November 2020 terkait pelanggaran administrasi calon Bupati Vivian Adiningsi Mus, dalam persidangan terungkap fakta bahwa para teradu tidak pernah menerima rekomendasi tanggal 13 November 2020. Fakta tersebut selaras dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan terdapat kesalahan pencantuman nomor laporan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Sula. Menurut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, laporan terkait pelanggaran administrasi yang dimaksud pengadu adalah laporan dengan tanda terima nomor 5 yang diregistrasi dengan nomor 15 yang telah dinyatakan tidak memenuhi unsur. Sementara rekomendasi tanggal 13 November 2020 dimaksud pengadu merupakan tindak lanjut dan laporan dengan register nomor 5 yang tidak berkaitan dengan pelanggaran administrasi syarat calon. DKPP menilai bahwa terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi pelanggaran yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya dalam rekap pelanggaran nomor urut 53, register nomor 15. Dalam persidangan, para teradu terbukti tidak menerima rekomendasi tersebut. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan laporan tersebut tidak diteruskan dan pengadu perkara nomor 32 dan seterusnya telah menerima status laporan register nomor 15 yang dinyatakan dihentikan. Dengan demikian, dalil pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula nomor 599 dan seterusnya tentang pemungutan suara ulang pada TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia yang tidak ditindaklanjuti para teradu. Dalam persidangan, para teradu menyatakan memiliki keputusan berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang disampaikan kepada para teradu sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula nomor 599 dan seterusnya tanggal 13 Desember tahun 2020 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula. Rekomendasi pemungutan suara ulang disampaikan kepada para teradu Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020, pukul 09.53 WIT, yakni 5 hari setelah hari pemungutan tanggal 9 Desember tahun 2020. Para teradu berpedoman pada ketentuan pasal 60 ayat 6 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS paling lambat 4 hari setelah hari pemungutan suara. DKPP menilai bahwa tindakan para teradu hanya mendasarkan pada pendekatan formil ketentuan PSU, sementara rekomendasi PSU pada 6 TPS melalui surat Bawaslu Kepulauan Sula nomor 599 dan seterusnya tanggal 13 Desember tahun 2020 secara material telah memenuhi syarat untuk dilakukan PSU sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat 2 huruf E Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah
dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2020. Para teradu seharusnya menyadari bahwa terbitnya rekomendasi PSU tersebut pada dasarnya merupakan buah dari keteledoran para teradu yang berakibat pada penyalahgunaan hak konstitusional pemilih. Para teradu ke depan harus lebih hati-hati dalam mengawal kemurnian suara, bahwa suara pemilih adalah mahkota sebuah pemilihan yang harus dijaga. Menimbang pengadu pada perkara nomor 70 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021 mendalilkan para teradu tidak berkepastian hukum dan profesional dalam melakukan verifikasi syarat bakal calon Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 atas nama Vivian Adeningsih Mus. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar nomor 814 dan seterusnya tanggal 2 September tahun 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa keperluan surat tersebut untuk kepentingan administrasi guna mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 yang seharusnya tidak digunakan sebagai pemenuhan syarat calon Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam persidangan, para teradu menerangkan telah melakukan klarifikasi para pihak kepada pihak pengadilan negeri atau Pengadilan Niaga Makassar yang menyatakan terdapat kesalahan teknis seharusnya tertulis untuk kepentingan pencalonan bupati. Menurut para teradu, Pengadilan Niaga Makassar telah mengakui kesalahan tersebut dan sudah diperbaiki di dalam sistem. DKPP menilai bahwa seharusnya para teradu cermat dan bertindak tegas dalam memverifikasi syarat calon. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar nomor 814 dan seterusnya tanggal 2 September tahun 2020 mencantumkan alasan surat keterangan akul diperuntukkan guna memenuhi persyaratan administrasi calon wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Meskipun para teradu menyatakan telah diperbaiki dalam sistem, namun para teradu tidak dapat menunjukkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid yang telah diperbaiki sesuai peruntukannya. Dengan demikian dalil pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 11 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Terkait pokok aduan yang sama, yakni tidak melaksanakan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 TPS, yakni TPS 01, 02, 03, 04, dan 05, Desa Mangoli, serta di TPS 01, Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula nomor 599 dan seterusnya tertanggal 13 Desember tahun 2020, DKPP telah menilai sama sebagaimana angka 431. Berkenaan dengan dalil teradu 1 diduga mengetahui mobilisasi pengumpulan IKTP para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT oleh petugas KPPS di TPS 08 Desa Foki, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Terungkap fakta bahwa berdasarkan alat bukti rekaman video, rekaman audio visual terlihat tumpukan IKTP yang sedang diverifikasi dalam jumlah yang tidak sedikit pada TPS dimaksud. Sebanyak 300 pemilih IKTP pada TPS yang didalilkan pengadu disangkal oleh teradu 1 dengan pernyataan bahwa hanya terdapat sejumlah 74 pemilih yang menggunakan IKTP di TPS 08 Desa Foki, yang kesemuanya warga Desa Fogi. DKPP menilai bahwa teradu 1 tidak terbukti mengetahui dan memobilisir pemilih dengan menggunakan IKTP. Teradu 1 menerangkan bahwa saat tiba di TPS Desa Fogi, pemilih yang menggunakan IKTP telah berada di TPS tersebut dan kemudian teradu 1 melakukan cross-check, memastikan surat suara mencukupi. Peristiwa di TPS Desa Fogi tersebut juga dihadiri oleh Bawaslu dan Forkompimda. Keterangan teradu 1 tersebut dikuatkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan demikian dalil pengadu tidak terbukti dan jawaban teradu meyakinkan DKPP. Menimbang pengadu 3 pada perkara nomor 86 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021 mendalilkan berdasarkan pada Form A pengawas TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia
terdapat temuan dugaan pelanggaran oleh beberapa peserta pemilih menggunakan identitas pemilih penyandang disabilitas dan orang sakit yang berhalangan hadir di TPS. Bahwa kejadian tersebut didasarkan arahan Teradu Ivan Sulawesi Buamona selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan pemilih penyandang disabilitas maupun orang sakit atau yang tidak bisa hadir untuk datang mencoblos di TPS dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga. Teradu Ivan dalam persidangan membantah dengan menjelaskan bahwa apabila pemilih disabilitas tidak dapat melakukan pencoblosan secara mandiri atau datang sendiri, maka pemilih tersebut boleh menunjuk pihak keluarga atau orang yang dipercaya untuk mendampingi, kemudian mengisi formulir pendampingan dan disaksikan oleh para saksi, pengawas TPS, dan KPPS. Pemberian hak suara dilakukan sendiri oleh pemilih disabilitas dan bukan diwakili oleh pendampingnya. Teradu juga menyampaikan kalau pendamping yang telah mengisi dan menandatangani formulir pendampingan wajib menjaga kerahasiaan hak pilih dari pemilih yang didampingi saat proses pencoblosan. Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa keterangan teradu tersebut berbeda dengan alat bukti rekaman suara teradu pada saat berada di TPS tersebut. Dalam rekaman suara tersebut, teradu menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat menunjuk wakilnya untuk menggunakan hak pilih di TPS. DKPP menilai pernyataan teradu telah jelas menimbulkan distorsi informasi yang berdampak pada performa petugas KPPS sehingga menimbulkan kekacauan dan penggunaan hak pilih yang tidak sesuai sehingga berbuah rekomendasi PSU yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Teradu telah terbukti melanggar pasal 11 Junto pasal 15 huruf E, huruf F, dan huruf G Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berkenaan dengan dalil pengadu 4 pada perkara nomor 87 dan seterusnya, bahwa para teradu diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula nomor 597 dan seterusnya tentang pemungutan suara pada TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia. Para teradu menerangkan tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan nomor 597 dan seterusnya tentang pemungutan suara ulang, tetapi hanya menerima surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula nomor 599 tanggal 13 Desember tahun 2020 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula tentang rekomendasi pemungutan suara ulang. Terkait hal ini, para teradu telah menjawab dalam perkara nomor 32 dan seterusnya. Terkait hal ini, para teradu telah menjawab dalam perkara nomor 32 dan seterusnya pada angka 421. DKPP berpendapat bahwa yang dimaksud pengadu 4 pada perkara nomor 87 dan seterusnya adalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula nomor 599 dan seterusnya tanggal 13 Desember tahun 2020 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, rekomendasi pemungutan suara ulang. Terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, DKPP telah menilai akuo sebagaimana diuraikan pada angka 431. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah memeriksa keterangan pengadu 1, pengadu 2, pengadu 3, pengadu 4. Jawaban dan keterangan para teradu memeriksa dan mendengar keterangan para saksi serta pihak terkait dan bukti dokumen yang disampaikan pengadu 1, pengadu 2, pengadu 3, dan pengadu 4 dan para teradu. DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan para pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 32 PKE DKPP Romawi 1 tahun 2021
perkara nomor 70 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021 dan perkara nomor 86 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021. Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan Teradu 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 87 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu 1 Yuningsi Ayuba selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Teradu 2 Ramli K. Yakub. Teradu 3 Ivan Sulabesi Buamona. Teradu 4 Samsul Bahri Teapon dan Teradu 5 Hamida Umalekoa, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dalam perkara nomor 32 PKE DKPP Romawi 1 tahun 2021 terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu 1 Yuningsi Ayuba selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Teradu 2 Ramli K. Yakub. Teradu 3 Ivan Sulabesi Buamona. Teradu 4 Samsul Bahri Teapon dan Teradu 5 Hamida Umalekoa, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dalam perkara nomor 70 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021 terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu Ivan Sulabesi Buamona selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dalam perkara nomor 86 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021 terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 5. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 Yuningsi Ayuba selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Teradu 2 Ramli K. Yakub. Teradu 3 Ivan Sulabesi Buamona. Teradu 4 Samsul Bahri Teapon dan Teradu 5 Hamida Umalekoa, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dalam perkara nomor 87 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2021 terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didi Suprianto, Ida Budiati, Pramono Ubaid Tantowi, dan Muhammad Afifuddin, masing-masing selaku anggota pada hari Rabu tanggal 14 bulan April tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan April tahun 2021 oleh Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didi Suprianto, dan Ida Budiati, masing-masing selaku anggota.